Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu paper mengenai analisis kebijakan pemerintah atau kebijakan publik yang dikaitkan dengan 4 indikator. Di sini saya mengambil salah satu kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan bantuan langsung tunai. Selanjutnya masuk ke bab 1, yaitu penjelasan mengenai kebijakan bantuan langsung tunai, yaitu poin pertama yaitu pengertian dari bantuan langsung tunai. Nah, bantuan langsung tunai itu adalah program bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai atau dana tunai, yang mana bantuan ini dikeluarkan setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi, yang mana selisih dari subsidi itu akan diberikan kepada masyarakat miskin. Nah, poin yang kedua yaitu asal-usul bantuan langsung tunai di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah utama di setiap negara, terutama di negara-negara berkembang, tidak terkecuali juga Indonesia. Nah, pemerintah mengeluarkan bantuan tunai guna dapat membantu rakyat-rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2004, pemerintah memastikan bahwa harga minyak dunia akan naik. Nah, demi menanggulangi hal tersebut, pemerintah mulai mengenalkan bantuan langsung tunai ini kepada masyarakat pertama kalinya pada tahun 2005. Masuk ke pembahasan bab 2, yaitu analisis kebijakan bantuan langsung tunai melalui 4 indikator. Untuk indikator yang pertama yaitu complexity of problems. Nah, dalam kebijakan berupa bantuan langsung tunai ini, menurut saya dalam penerapannya tingkat kesulitannya cukup kompleks karena yang ingin ditanggulangi dan ingin diatasi di sini adalah kemiskinan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebab kemiskinan sendiri pun sangat kompleks karena banyak faktor yang mendasarinya. Dengan penerapan program BLT ini, pemerintah pun masih kesulitan dalam mengatasi kemiskinan. Seperti contohnya masyarakat miskin yang memang dasarnya karena malas bekerja. Hal-hal seperti itu kan tidak bisa diatasi hanya dengan diberikan bantuan langsung tunai. Hal tersebut bisa diatasi apabila ada kemauan berubah atau kemauan bekerja dari diri mereka sendiri. Nah, bantuan langsung tunai ini juga bisa menyebabkan mereka menjadi ketergantungan atau menganggap bahwa mereka akan bergantung dengan bantuan ini, hanya dengan bantuan ini tanpa mencari pekerjaan lain. Selain itu juga dalam segi penyaluran bantuan langsung tunai ini masih belum efektif dan masih belum efisien karena masyarakat miskin itu sangat tersebar di setiap daerah, termasuk ya terpencil yang mungkin masih sulit dijangkau oleh pemerintah. Juga kurangnya pengetahuan dan kurangnya wawasan dari masyarakat tersebut, banyak masih masyarakat yang sebenarnya mereka itu berhak menerima bantuan ini tetapi mereka masih tidak tahu dengan adanya program ini. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator yang kedua, yaitu information availability. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 itu mencapai 9,54% dari total penduduk Indonesia atau setara dengan 26,16 juta jiwa. Dari data ini diketahui bahwa kemiskinan di Indonesia itu tergolong cukup tinggi, ditambah lagi dengan faktor kenaikan BBM ini yang menyebabkan masyarakat miskin menjadi terdampak. Pada masa kepresidenan Jokowi saja terhitung sudah 7 kali adanya kenaikan bahan bakar ini. Terakhir pada 3 September 2022 yang mana hari itu merupakan kenaikan tertinggi. Hal-hal seperti inilah yang membuat pemerintah yakin, juga data-data yang ada menyebabkan pemerintah mengeluarkan bantuan langsung tunai ini setidaknya untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak, juga kenaikan harga-harga barang. Selanjutnya kita akan masuk ke
indikator yang ketiga yaitu ideological environment. Nah, ideological environment ini diartikan sebagai paham atau ideologi di lingkungan masyarakat yang bisa menjadi pertentangan terhadap kebijakan yang diambil. Nah, dalam kebijakan bantuan langsung tunai ini, beberapa masyarakat kurang setuju dan menilai bahwa bantuan yang ada ini akan menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan yang ada. Selain itu juga dengan adanya bantuan langsung tunai ini, kebanyakan masyarakat menilai bahwa akan disalahgunakan oleh masyarakat untuk digunakan demi kebutuhan pribadi, selain kebutuhan pokok, apalagi kebutuhan itu tidak terlalu bermanfaat, yang mana itu melenceng dari tujuan awal adanya bantuan langsung tunai ini. Nah, masuk ke indikator yang terakhir yaitu maturity decision maker, atau diartikan sebagai kematangan pemerintah dalam membuat keputusan atas kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah pastinya berpikir secara matang sebelum mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai ini, karena sudah jelas hal ini ditujukan untuk mengatasi kemiskinan karena adanya kenaikan bahan bakar minyak tadi. Menurut saya sendiri, sudah sepatutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan atau sikap atas hal ini berupa bantuan tunai terhadap masyarakat yang terdampak karena adanya kenaikan BBM, karena seperti yang diketahui bahwa kenaikan BBM itu pasti diikuti oleh inflasi, dan inflasi juga akan terus-menerus membuat harga-harga barang akan terus-menerus naik. Nah, hal-hal tersebut pastinya sudah dipertimbangkan dan diketahui oleh pemerintah, karena menurut saya sudah tepat bantuan ini dikeluarkan, karena dalam hal ini pemerintah jugalah yang memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.